Hai, Rizky di sini. Kalau kalian punya laptop gaming, biasanya kalian pakai laptop gaming itu buat apa sih? Apakah buat main game, atau buat desain, atau malah pamer ke orang? Buat kalian yang biasa flexing pakai laptop gaming, Asus udah bikin laptop gaming yang khusus untuk kalian. Inilah ROG Zephyrus G14. Secara desain, ROG Zephyrus G14 ini menurut gue bener-bener elegan banget. Desain luarnya itu clean, tanpa logo yang sudah imprint, didampingi hanya dengan beberapa customizable LED dot yang disebut Asus adalah Anime Matrix. Apabila secara default logonya akan seperti ini, dan ada juga beberapa stok logo ROG yang mereka punya. Semuanya mempunyai efek yang berbeda-beda. Apabila kita pegang-pegang surface luar dari Zephyrus G14 ini, kerasa kalau laptop ini sebenarnya sudah lebih solid ketimbang Zephyrus G yang menggunakan prosesor AMD tahun lalu. Warna yang available untuk G14 itu ada dua, yaitu Metallic Grey atau Moonlight White seperti yang gue review kali ini. Kalau preferensi gue, mungkin gue bakal pilih yang putih karena lebih stand out ketimbang yang Metallic Grey. Tapi kalian juga harus ingat kalau warna ini gampang kotor, jadi harus lebih hati-hati kalau memang mau membeli. LED Anime Matrix yang ada di depan ini terbuat dari 1215 LED dot yang bisa di-customize lewat Armoury Crate software yang nanti akan kita bahas lebih lanjut di pengalaman. Saat dibuka, hinge dari Zephyrus G14 ini kokoh banget, bagian bawahnya bisa menjaga laptopnya agar bisa dibuka pakai satu tangan. Saat dibuka pun terlihat kalau sekarang Zephyrus G14 ini menggunakan desain ergo lift buat membuka ruang di bawah agar efektivitas coolingnya itu lebih baik. Di depan ada monitor 14 inch Full HD IPS 120Hz yang akurasi warnanya itu bener-bener cantik. Asus sendiri klaim kalau monitor mereka sudah Pantone validated dan ya mungkin aja kualitas warna dan brightness-nya itu memang bagus. Bezelnya cukup tipis di kiri kanan, namun bagian atas entah kenapa masih cukup tebal walaupun nggak ada webcam. Ada dua pilihan juga untuk monitornya buat kalian yang lebih mementingkan resolusi ketimbang refresh rate, ada pilihan 2K untuk panelnya, tapi sayangnya masih 60Hz. Surface dari bagian keyboardnya juga sekarang dibuat lebih kokoh, layoutnya kurang lebih sama dengan Zephyrus yang sebelumnya, fontnya juga sama, di atas gue sukanya ada beberapa media button, mute mic, dan instant Armoury Crate. Power button sekarang sudah sekalian menjadi fingerprint scanner di dalamnya, jadi Windows Hello udah ada di dalam laptop ini. Touchpadnya masih mempunyai dimensi yang sama dengan sebelumnya. Posisinya juga pas di tengah, dimana ini adalah posisi yang paling PW buat sebuah touchpad kalau menurut gua. Di samping kiri kanan ada motif semacam sisik-sisik, dimana ini adalah front speaker yang akan menembakkan suara treble, dimana subwoofernya itu ada di bagian bawah. Buat konektivitas port, di sebelah kanan ada 3 USB 3.2 Gen 1, dimana satunya itu Type-C dan dua lagi Type-A. Sisanya hanya ada exhaust port dan Kensington lock. Sementara di sebelah kiri ada exhaust port lagi, charging port, full HDMI 2.0 port, satu USB Type-C, dan satu audio combo jack. Untuk USB Type-C yang sebelah kiri ini agak spesial, dia sudah bisa support power delivery atau PD dan juga DisplayPort kalau misalnya kalian mau menyambungkan laptop dengan monitor eksternal secara USB Type-C. Kalau kita ngomongin performa dari laptop ini, sebenarnya performance-nya itu tipis-tipis monster loh. Diperkuat dengan Ryzen 9 4900HS, 16GB RAM yang frekuensinya sampai 3200 MHz, RTX 2060 Max-Q udah membuat Zephyrus G14 sebuah laptop gaming ultra portable yang kuat mau diajak untuk ngedit video, 3D design, Lumion, ataupun mau main game. Ryzen 9 yang kali ini agak berbeda dengan Ryzen 9H series yang biasa. Sepertinya HS adalah codename untuk prosesor yang ditujukan untuk laptop tipis karena mempunyai TDP yang lebih rendah. Ada juga beberapa SKU lain yang lebih murah di mana dia memakai Ryzen 7 dan juga Ryzen 5 dengan GPU yang beragam. Sayangnya SKU yang paling murah yang 18 jutaan tidak mempunyai LED Anime Matrix seperti yang review unit gua punya. Untuk semua line up G14 itu semuanya sudah memakai prosesor HS alias TDP-nya lebih rendah semua. Tapi walaupun TDP dari Ryzen-nya itu lebih rendah, skor Cinebench R15 dari review unit gua itu masih termasuk salah satu yang paling tinggi dibanding teman-temannya seperti Ryzen 7H series yang ada di dalam TUF Gaming.
Ataupun kalau mau dibandingkan dengan Core i9 9 Gen series, ya skornya slightly ada di atas si Core i9. Dan untuk stabilitasnya, sebenarnya Ryzen 9 ini Cinebench-nya sudah kita loop selama 6 kali dan ternyata skornya masih sama. Sayang kita belum coba sampai 20 kali, tapi sepertinya throttling tidak terjadi di laptop ini. Untuk framerate beberapa game kompetitif, laptop ini juga bisa menglibas game-game itu di atas 60 fps, bahkan ada juga yang sudah di atas 120 fps, namun sayangnya seperti game Red Dead Redemption 2 yang agak berat, itu masih stay di 50 fps walaupun sudah setting custom. Ya, walaupun ya kalau kita ngomongin performa produktivitasnya, Zephyrus G14 adalah salah satu laptop dengan rendering time yang tercepat di Blender apabila kita bandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Di Firestrike, kita juga mendapatkan adanya perbedaan yang cukup signifikan apabila kita bandingkan Turbo Mode dengan Performance Mode. Adanya Turbo Mode ini memang mengangkat clock speed dari CPU dan GPU itu jalan lebih kencang dan stabil lagi, tapi dengan catatan RPM fan-nya juga diset ke mentok sampai-sampai suara dari fan itu cukup mengganggu. Kita juga sudah cek di Firestrike stress test dan menemukan ternyata memang tidak ada throttling di CPU dan GPU-nya. Hanya saja, memang saat performance mode kita tidak dapat gaming dengan nyaman karena suhunya itu cukup hangat di bagian keyboard. Bahkan ada titik yang bisa sampai 50 derajat Celcius. Dan apabila kita cek saat running Cinebench, Ryzen 9 ini bisa stabil di 4,2 GHz all-core dan 4,3 GHz di satu core-nya. Dengan suhu yang ya kalau zaman sekarang mungkin masih nggak bisa dibilang adem tapi nggak bisa dibilang panas juga. Kalau masalah GPU-nya ini masih termasuk adem dan masih juga termasuk stabil. Setelah memakai laptop ini selama semingguan, gue ngerasa PW banget pakai laptop ini, mau itu dipakai buat gaming, editing, ataupun hanya sekedar nonton-nonton Netflix. Keyboardnya itu travelnya cukup dalam, enak banget buat dipakai ngetik ataupun gaming, dan overall masih sama dengan keyboard Zephyrus sebelumnya. Backlightnya itu warna putihnya juga cakep, lalu touchpadnya entah kenapa PW banget. Memang touchpadnya itu sudah precision, tapi ada hal lain seperti bahan surface-nya atau ya mungkin hal lain yang gue nggak tahu juga yang membuat gue ngerasa touchpadnya ini enak banget. Cuma sayang dimensinya kurang gede aja. Buat monitornya, karena gue kebiasaan pakai laptop gaming itu 15,6 inch, jadinya gue harus menyesuaikan diri dulu saat memakai monitor 14 inch. Tapi menurut gue, kalau misal memang mengorbankan monitor 1 inch aja demi memasukkan spek bagus ke dalam form factor yang lebih kecil, itu langkah yang benar sih agar menambah portability laptop ini kalau mau dibawa kemana-mana. Mana lagi speakernya adalah quad speaker yang sekarang sudah Harman Kardon. Kalau misalnya HK itu hanya ada di ZenBook aja, sekarang sudah masuk ke ROG. Suara speaker dari laptop ini jujur bisa dibilang salah satu suara yang paling bagus, bahkan sampai subwoofernya itu oke punya. Performa SSD-nya kalau dilihat sih ya biasa aja, ini adalah salah satu NVMe Gen 3 X2 yang bisa kalian upgrade lagi sampai ke Gen 3 X4. RAM-nya juga sebenarnya bisa di-upgrade lagi, dimana 8GB-nya itu masih soldered dan 8GB lagi adalah SODIMM. Tapi sayangnya kalau kalian upgrade itu dual channel-nya sudah tidak semaksimal yang sekarang. Dan motherboard dari laptop ini sebenarnya berwarna merah yang berarti ini adalah seri high-end-nya punya Asus. Dan setahu gua, kalau warna merah begini artinya Asus itu bikin sendiri motherboard mereka dan bukan outsource. Untuk ketahanan baterainya, Zephyrus G14 sudah memakai baterai sampai 76 Wh, dimana di pemakaian ringan kita, asal itu bukan main game bisa tahan sampai 7 jam. Adapternya pun apabila mau dibawa kemana-mana juga sebenarnya nggak terlalu berat dan makan tempat. Laptop ini sendiri walaupun punya adapter sampai 180 watt, sebenarnya kalau main game atau full load sambil dicas itu hanya memakai sampai 116 watt aja. Oke, buat anime matrixnya pasti kalian udah banyak juga lihat di channel lain cara settingnya. Iya, ini adalah LED dot yang bisa di customize, mau itu di custom tulisan sendiri ataupun di drag and drop image JPEG yang akan dijadikan format bitmap oleh Armoury Crate-nya. Namun sayangnya kalau JPEG itu suka pecah gitu gambarnya, jadi gua masih lebih prefer untuk naruh tulisan aja. Bebas kalian mau tulis jual pulsa kek, nama kalian kek, jual jasa editing kek. Siapa tahu kalau ke cafe nanti malah ketemu klien baru. Dan saat nge-review laptop ini, gue malah menemukan salah satu kekurangan Ergolift. Yaitu ternyata laptop yang mempunyai sistem Ergolift itu tidak bisa naruh port di belakang seperti yang dilakukan oleh Strix series, mau itu Scar ataupun Hero. Mungkin sih bisa asal bagian bawah laptopnya itu dipotong lagi, tapi itu berarti akan memotong banyak banget ruang yang harusnya untuk membuang panas.
Jadi intinya, Zephyrus G14 adalah langkah besar AMD dalam memasukkan laptop mereka ke seri high-end. Dan ini adalah salah satu inovasi yang bagus juga untuk Asus dalam membuat laptop mereka lebih gimmicky dan ada ciri khasnya sendiri. G14 adalah salah satu laptop yang paling benar dalam mengimplementasikan Ryzen lineup ke dalam lini laptop mereka. Dan setelah melihat skor dari CPU-nya, ini artinya memang sudah seharusnya vendor-vendor laptop memasukkan Ryzen ke dalam laptop high-end mereka, asalkan diberikan cooling solution yang benar juga, seperti vapor chamber atau liquid metal yang gue yakin suhunya akan lebih baik ketimbang yang kita lihat di atas. Dan dari segala kelebihan dan kekurangannya, jujur ini laptop adalah salah satu laptop dimana gue PW banget buat make untuk jadi daily driver. Mungkin kedepannya kalau ada duit lebih, gue bakal beli laptop ini buat gantiin ZenBook Pro yang sudah nemenin gue selama 3 tahun terakhir. Jadi paling itu aja pendapat gue tentang Zephyrus G14. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Gue Rizky, always stay safe.